Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proposal Business Plan Kewirausahaan dengan judul Bimbel Private Boss sebagai solusi belajar melalui pendekatan mentor berbasis digital. Sebelum presentasi dimulai, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan. Kenalkan, nama saya Alif Zaki. Aku Ahmad Dama Al-Kausar. Nama saya Ki Agus Ahmad Ziyad Nazlan Heullah. Perkenalkan, nama saya Reza Ferdiatsyah. Private Boss adalah layanan bimbingan belajar yang dirancang untuk membantu siswa belajar secara lebih personal, fleksibel, dan terukur. Konsep utama kami adalah menggabungkan pendampingan tutor dengan pilihan belajar offline maupun online, sehingga siswa dapat memilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada presentasi ini, kami akan menjelaskan latar belakang, solusi layanan, target pasar, spesifikasi layanan, strategi pemasaran, analisis keuangan sederhana, SWOT, business model kanvas, dan roadmap pengembangan usaha. Selanjutnya, kita masuk ke ringkasan eksekutif untuk melihat gambaran besar dari ide bisnis Private Boss. Private Boss hadir untuk menjawab kebutuhan bimbingan belajar yang personal, fleksibel, dan berorientasi hasil. Dalam 1 bulan, siswa mendapatkan 12 kali pertemuan dengan frekuensi 3 kali per minggu dan durasi 2 jam setiap per sesi. Ada 3 program utama yang kami tawarkan. Pertama, private offline atau home visit, yaitu tutor datang langsung ke rumah siswa. Kedua, itu ada private online, one-on-one, yaitu pembelajaran daring secara personal melalui Zoom atau Google Meet. Kemudian yang ketiga ada bimbel umum online, yaitu kelas kecil dengan materi, latihan, dan juga ada pembahasan yang terstruktur. Nah, target utama kami adalah para siswa SMA atau MA ataupun juga SMK, lalu bisa juga peserta gap year, peserta UTBK, maupun juga peserta seksi CPNS atau sekolah kedinasan. Nah, tujuan bisnis ini tidak hanya menjual jasa bimbel, tetapi juga membangun pendidikan yang terpercaya, membantu siswa memahami konsep, dan juga melatih strategi pengerjaan soal. Setelah memahami ringkasannya, kita perlu melihat pasal yang menjadi alasan mengapa layanan ini dibutuhkan. Masalah utama yang kami lihat adalah semakin tingginya persaingan akademik dan juga seleksi. Siswa yang ingin masuk perguruan tinggi, sekolah kedinasan, ataupun mengikuti CPNS itu membutuhkan persiapan yang tidak hanya berfokus pada materi saja, tetapi juga strategi waktu, pola soal, dan juga latihan yang konsisten. Nah, belajar mandiri itu seringkali belum cukup, karena siswa itu membutuhkan tutor yang dapat memetakan kelemahan, menjelaskan konsep yang sulit, dan juga memberikan evaluasi secara rutin. Nah, tanpa pendampingan, siswa sering bingung harus mulai dari mana dan bagaimana mengukur kemajuannya. Selain itu, kebiasaan belajar setelah pandemi itu pun juga sangat berubah. Banyak siswa dan juga orang tua itu sudah terbiasa dengan sistem yang namanya online. Tetapi masih ada nih yang tetap membutuhkan pembelajaran secara tatap muka. Karena itu, layanan yang menggabungkan offline dan juga online itu menjadi lebih relevan dan juga memiliki peluang pasar yang sangat baik. Lalu, dari masalah tersebut, kami akan menawarkan solusi berupa satu brand dengan 3 mode belajar. Solusi yang kami tawarkan adalah Private Boss, satu brand bimbingan belajar dengan 3 mode belajar. Mode pertama adalah Private Online. Pada program ini, tutor datang langsung ke rumah siswa di wilayah Palembang dan sekitarnya. Layanan ini cocok untuk siswa yang membutuhkan pendampingan intensif secara tatap muka. Metode kedua adalah Private Online 1/1. Program ini dilakukan secara daring melalui Zoom atau Google Meet sehingga lebih fleksibel dari sisi waktu dan tempat. Meskipun online, siswa tetap mendapatkan perhatian personal dari tutor. Mode ketiga adalah bimbel umum online. Program ini membentuk kelas kecil atau kelompok sehingga biayanya lebih terjangkau, tetapi tetap memiliki struktur pembelajaran berupa materi, latihan soal, dan pembahasan. Dengan 3 pilihan ini, Private Boss dapat mencapai
menjangkau segmen premium, menengah, hingga ekonomis. Berikutnya, kita lihat siapa saja target pasar yang ingin dijangkau oleh Privat Boss. Target pasar Privat Boss dibagi menjadi beberapa segmen. Pertama, siswa SMA, MA, atau SMK kelas 10 sampai kelas 12 yang ingin memperkuat pemahaman materi sekolah sekaligus mulai mempersiapkan ujian atau seleksi masuk perguruan tinggi. Lalu ada yang kedua yaitu peserta gap year yang fokus mempersiapkan UTBK. Segmen ini membutuhkan program belajar yang lebih intensif, konsisten, dan terarah karena mereka memiliki target seleksi yang jelas. Lalu ada yang ketiga yaitu peserta seleksi sekolah kedinasan dan CPNS. Mereka membutuhkan latihan soal yang spesifik, pembahasan strategi, dan manajemen waktu. Selain siswa, target penting lainnya adalah orang tua, karena orang tua biasanya menjadi pengambil keputusan dan membutuhkan laporan proses agar dapat memantau perkembangan anaknya. Untuk wilayahnya sendiri, layanan offline difokuskan di Palembang dan sekitarnya, sedangkan layanan online memungkinkan pasar lebih luas di luar Palembang. Agar target pasar ini benar-benar mendapatkan manfaat, Privat Boss memiliki alur pembelajaran yang disebut mesin pembelajaran. Pada slide ini, kami menjelaskan bagaimana proses belajar di Privat Boss berjalan. Tahap pertama adalah konsultasi awal. Di tahap ini, kami memetakan kebutuhan siswa, target seleksi, jadwal, serta materi yang perlu diprioritaskan. Tahap kedua adalah rencana belajar. Setelah kebutuhan siswa dipahami, tutor menyusun rencana pembelajaran, modul ringkas, latihan soal, dan jadwal 12 sesi dalam 1 bulan. Dengan begitu, pembelajaran tidak berjalan asal-asalan, tetapi memiliki arah yang jelas. Lalu ada tahap yang ketiga adalah sesi intensif. Siswa belajar melalui program privat 1 persatu atau kelas kecil selama 2 jam pertemuan. Tahap keempat adalah mini tryout, yaitu latihan dan pembahasan untuk mengukur capaian siswa. Lalu ada tahap terakhir adalah laporan progres. Untuk program privat, orang tua mendapatkan evaluasi berkala agar mengetahui perkembangan anaknya. Output dari layanan ini adalah modul ringkas, pengsoal, pembahasan, mini tryout, dan laporan progres. Alur tersebut menjadi dasar dari nilai unggul atau value proposition Privat Boss. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang value proposition atau nilai unggul. Jadi nilai unggul pada Privat Boss ada 4 hal. Yang pertama, layanan hybrid yang lengkap. Kami tidak hanya menyediakan offline, tetapi juga private online dan kelas umum online. Hal ini membuat pelanggan memiliki pilihan sesuai kebutuhan dan anggaran. Yang kedua, programnya terukur. Paket belajar dibuat jelas, yaitu 12 pertemuan per bulan, 3 kali seminggu, dan 2 jam per sesi. Struktur ini memudahkan siswa, tutor, dan orang tua untuk mengevaluasi proses belajar. Yang ketiga, fokus pada target seleksi seperti UTBK, sekolah kedinasan, CPNS, serta pendampingan materi sekolah. Artinya, materi dan latihan dibuat lebih tepat sasaran. Keempat, ada evaluasi rutin melalui laporan progres mingguan dan feedback berkala. Dengan demikian, Privat Boss tidak hanya mengajar, tetapi juga memantau perkembangan siswa. Baiklah, selanjutnya, slide ke-8. Spesifikasi teknis layanan. Spesifikasi teknis ini disusun agar layanan Privat Boss berjalan konsisten dan mudah dikontrol. Jenis layanannya terdiri dari offline, home visit, online, dan umum online. Target programnya meliputi UTBK, sekolah kedinasan, CPNS, serta pendampingan siswa SMA sederajat, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Durasi programnya adalah 1 bulan dengan 12 pertemuan, frekuensinya 3 kali per minggu, dan setiap sesi berlangsung selama 2 jam, seperti yang sudah dijelaskan juga tadi. Untuk wilayah offline, fokus layanannya kami berada di Palembang dan sekitarnya. Untuk kelas online, media yang digunakan adalah Zoom atau Google Meet, dilengkapi dengan materi dan tugas. Output belajar yang diberikan meliputi modul ringkas, latihan soal, pembahasan, tryout mini, dan laporan progres. Dengan standar seperti ini, kualitas layanan dapat dijaga meskipun jumlah siswa bertambah. Baiklah, selanjutnya harga, biaya variabel, dan margin kontribusi. Pada slide ini, saya akan menjelaskan perhitungan harga dan biaya variabel dari setiap layanan. Untuk private offline, harga jualnya Rp975.000 per bulan. Biaya variabelnya Rp750.000 yang terdiri dari honor tutor dan transport. Jadi margin kontribusinya adalah Rp225.000 per paket. Untuk private online,
Harga jualnya 750.000, biaya variabelnya 500.000, sehingga margin kontribusinya 250.000. Biaya ini lebih rendah karena tidak ada biaya transport. Untuk bimbel umum online, harga jualnya 450.000 per siswa, biaya variabelnya 200.000, sehingga margin kontribusinya juga 250.000. Selain itu, terdapat biaya tetap bulanan sebesar 3 juta yang mencakup admin atau koordinator, marketing, dan operasional. Dari perhitungan ini, terlihat bahwa model online memiliki peluang margin yang menarik karena biaya operasionalnya lebih rendah. Baiklah, selanjutnya. Baiklah, jadi saya akan melanjutkan tentang BEP atau Break Even Point. Break Even Point digunakan untuk mengetahui jumlah minimum penjualan agar usaha tidak mengalami kerugian. Jadi, rumus yang digunakan pada BEP adalah biaya tetap dibagi selisih antara harga jual dan biaya variabel. Jadi seperti pada diagram ini, dengan biaya tetap sebesar 3 juta rupiah per bulan, privat offline membutuhkan 14 paket per bulan untuk mencapai titik impas. Lalu pada privat online 1:1 membutuhkan 12 paket per bulan, sementara bimbel umum online membutuhkan 12 siswa per bulan. Angka ini menunjukkan bahwa target awal penjualan masih cukup realistis, terutama jika strategi pemasaran, digital, dan rival berjalan dengan baik. BMP juga membantu kita untuk menentukan prioritas layanan yang paling efisien untuk dikembangkan pada tahap awal. Jadi, agar target penjualan memenuhi, Privat Boss membutuhkan strategi pemasaran yang terarah. Jadi, strategi pemasaran Privat Boss berfokus pada 2 hal, yaitu meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan akuisisi melalui kanal digital. Jadi tahap pertama kami ada awareness. Kami akan membuat konten edukasi di Instagram dan TikTok berupa mini tryout, tips soal, strategi UTBK, CPNS, dan kedinasan. Lalu tahap kedua kami ada akuisisi. Kami dapat menggunakan Meta Ads atau Google Ads dengan kata kunci lokal seperti Bimbel Palembang, UTBK Palembang, CPNS, dan Sekolah Kedinasan. Iklan ini juga dapat diarahkan kembali kepada calon siswa yang pernah melihat konten atau menghubungi WhatsApp. Lalu tahap ketiga kita ada konversi melalui WhatsApp bisnis. Jadi calon siswa mendapatkan konsultasi awal, lalu ditawarkan paket yang sesuai dengan kebutuhannya. Lalu ada tahap keempat, yaitu referral, yaitu program ajak teman dan testimoni. Strategi ini penting karena bisnis pendidikan sangat bergantung pada kepercayaan dan bukti kualitas layanan. Jadi untuk melihat posisi usaha yang lebih luas, berikut adalah analisis SWOT Privat Boss. Jadi analisis SWOT membantu kami untuk memahami posisi Privat Boss, baik itu dari sisi strength atau kekuatan. Privat Boss memiliki layanan lengkap, offline dan online, program 12 kali per bulan yang terukur, serta evaluasi dan progres. Kekuatan ini mendukung kepercayaan pelanggan. Lalu kami juga ada dari sisi awareness atau kelemahan. Jadi modal kami masih terbilang terbatas, brand kami juga masih baru, dan manajemen jadwal yang cukup kompleks. Jadi juga ada layanan home visit. Jadi diperlukannya pengaturan jadwal agar siswa dan tutor tidak mengalami bentrok. Lalu ada juga dari sisi opportunity atau peluang. Jadi kebutuhan bimbel untuk UTBK, CPNS, dan sekolah kedinasan yang sangat tinggi. Selain itu, layanan online juga membuka peluang pasar di luar Palembang dan kerjasama dengan sekolah atau komunitas pasar. Lalu ada dari sisi threats atau ancaman. Privat Boss harus menghadapi bimbel besar, harus perubahan format seleksi, sensitivitas harga, serta kendala teknis seperti gangguan internet. Oleh karena itu, strategi utama kami adalah memperkuat kualitas tutor, memperbarui materi, dan menjaga komunitas dengan pelanggan. Tanpa berlama-lama, di sini saya akan menjelaskan bagian slide yang pertama, yaitu bisnis model Canva. Sebelumnya teman-teman ada yang udah tahu apa sih itu bisnis model Canva? Jadi bisnis model Canva sendiri adalah sebuah bisa dibilang sebuah keseluruhan model bisnis yang ada di Private Bimbel Boss ini. Makanya kami menyediakan bisnis model Canva ini
untuk mengetahui keseluruhan model-model apa saja yang nantinya akan kami terapkan dan kami laksanakan daripada untuk menjalankan usaha bisnis private bimbel boss ini. Oke, di sini saya telah membagi beberapa subbagian daripada bisnis model yang telah saya rangkum. Yang pertama ada key activity, kemudian yang pertama ada key activity, kemudian ada key partners, maaf terlewat, kemudian yang ketiga ada value proposition, kemudian customer relationship, channels, customer segments, dan cost structure. Untuk yang pertama yaitu key partners, yaitu sekolah komunitas, sekolah komunitas atau tutor freelance, kemudian platform Zoom, serta modul ATK. Yang mana pada key partners ini kami juga membutuhkan sekolah atau komunitas pelajar yang bergerak di bidang pendidikan. Kemudian ada tutor freelance, yang mana kami juga membutuhkan para pengajar yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengajar di bimbel private boss ini. Kemudian ada private Zoom dan Google Meet berbasis online atau kegiatan pembelajarannya, serta penyedia modul dan alat tulis. Kami juga menyediakan berbagai macam modul, kemudian bank soal, serta alat tulis kantor. Mungkin seperti itu saja pada bagian key partners. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pada bagian key activities, yaitu kegiatan utama daripada key activities ini, yaitu meliputi home visit atau berkunjung ke rumah secara langsung. Kami juga menghadirkan program home visit, yaitu berkunjung langsung untuk mengajarkan para pelanggan yang tidak hanya berbasis online. Kami juga menyediakan pertemuan secara offline. Itu yang menjadi daya tarik daripada bimbel private boss ini. Kemudian ada private online yang telah saya jelaskan tadi, yaitu private online. Kami mengajarkan secara daring tanpa pertemuan tatap muka. Dan customer juga tidak perlu khawatir, karena kami juga menyediakan menyediakan program berupa home visit. Jadi memang kami menyesuaikan daripada para pelanggan untuk kebutuhan mereka, apakah memang nantinya mereka ingin kelas online atau kelas offline. Semua bisa dipertimbangkan tergantung dengan kesibukan para pelanggan, seperti itu. Kemudian ada penyusunan modul dan bank soal, serta evaluasi progres dan administrasi pendaftaran penjadwalan. Kami juga menyediakan bank soal berupa modul, kemudian evaluasi setiap progres daripada jalannya usaha bimbel private boss, serta administrasi pendaftaran dan penjadwalan. Semua akan disusun secara struktur dan sistematis sehingga para customer tidak perlu khawatir. Kami juga akan menyelesaikan waktu kosong yang dimiliki oleh para customer untuk mengajar mereka, seperti itu. Terus ada key research, yang dibutuhkan adalah tutor. Jadi sumber daya yang diperlukan dalam private bimbel boss ini yaitu berupa tutor mereka, untuk tutor kepada mereka para pelanggan untuk nantinya mengajarkan mereka. Kemudian ada koordinator, bank modul, kemudian bank soal, SOP pembelajaran, laptop internet, sistem jadwal, database siswa, dan brand private boss. Kemudian selanjutnya ada value proposition. Kami juga menghadirkan layanan hybrid, yaitu tutor terkurasi, kemudian fokus pada seleksi pendampingan secara intensif kepada para pelanggan yang nantinya akan mendukung proses pembelajaran mereka, serta memberikan pendampingan yang cukup bagi mereka. Jadi para pelanggan tidak perlu khawatir. Kami akan menjelaskan dan mendampingi para pelanggan untuk berkegiatan langsung. Kemudian dan evaluasi rutin untuk customer relationship, yaitu kami menggunakan konsultasi awal, yaitu dukungan WhatsApp, kemudian progress, kemudian feedback atau umpan balik, dan
progress interreferral. Jadi di customer relationship ini kami juga menyediakan layanan umpan balik, bagaimana keluhan atau permasalahan yang dialami oleh para pelanggan, yang nantinya pelanggan sendiri bisa mengadu kepada customer relationship kami yang telah kami sediakan. Kemudian kami juga menyediakan konsultasi awal berupa dukungan WhatsApp atau berbasis online seperti itu. Oke, saya lanjut ke channels. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih teman-teman itu apa channels yang berperan dalam bisnis model Canva ini? Kalau saya cerita secara ringkas, jadi channels yang berkaitan dengan bisnis model Canva ini yaitu digunakan adalah berupa platform media sosial berupa Instagram, kemudian WhatsApp bisnis, dan Google Form atau link pendaftaran. Jadi customer segment mencakup. Kemudian di customer segments kita mencakup itu yaitu adanya siswa atau siswi SMA atau MA atau SMK, kemudian gabier atau bahasa lainnya itu seseorang yang meninggalkan pendidikannya selama 1 tahun untuk mengejar tujuan mereka. Kemudian ada peserta kedinasan, CPNS, yang mana memang pada calon ini kami peruntukkan kepada orang-orang yang fokus terhadap pelatihan mereka terhadap kedinasan atau CPNS. Kemudian dari sisi cost struktur, yaitu biaya utama adalah biaya tetap, kemudian honor tutor, bagian dari honor yang akan kami berikan kepada tutor, kemudian transport, internet meliputi platform dan modul. Ini ada revenue streams, yaitu berasal dari paket private online, yaitu private online, umum online, kemudian serta tambahan tryout berbayar atau konsultasi secara intensif. Jadi memang para pelanggan dikhususkan untuk memang bersedia atau tidak terkait tambahan tryout yang telah kami sediakan, namun dikenakan biaya lain atau customer membayar sebagian uangnya dibayarkan untuk mengikuti tambahan tryout yang telah kami sediakan. Kemudian ada konsultasi secara intensif. Kami juga mengupayakan bagaimana kami merangkul para pelanggan untuk melaraskan tujuan mereka di dalam hal pendidikan. Ibaratnya bahasa lainnya itu kita mengutamakan pendidikan para pelanggan agar mereka memiliki masa depan yang cerah, kemudian baik, serta impian mereka dapat terwujud sebagaimana yang telah mereka tanamkan sebelumnya, seperti itu. Oke teman-teman, sepertinya cukup pada pembahasan slide yang telah saya jelaskan. Kita akan langsung ke slide berikutnya. Nah, di sini ada roadmap eksekusi. Sebelum kita masuk ke roadmap eksekusi, saya jelaskan secara ringkas apa itu roadmap eksekusi dalam Private Member Boss, yaitu dibagi menjadi 4 tahap. Yaitu pada tahap 0 atau sampai 30 hari, fokus kami adalah memvalidasi dan persiapan. Kegiatan utamanya itu meliputi seleksi tutor awal, kemudian finalisasi SOP, dan penyusunan modul dan bank-bank soal, serta mulai membuat konten rutin di Instagram atau TikTok. Nah, untuk penyusunan modul dan bank ini memang telah kami persiapkan sebaik mungkin, fokusnya pada kegiatan belajar mengajar siswa dan siswi, serta kami melakukan branding di Instagram maupun TikTok. Branding secara besar-besaran, nantinya kami akan memperkenalkan Private Bimbel Boss kepada konsumen yang ada di luar sana. Kemudian pada tahap 31 sampai 90 hari, yaitu fokusnya adalah akuisisi siswa, yaitu kami menyiapkan promo atau early adopter, yaitu mini tryout atau tryout kecil-kecilan online, berbasis online, dan mulai membangun kerjasama dengan komunitas dan sekolah. Kemudian pada tahap 4 atau 6 bulan, fokus kami adalah optimasi yaitu operasi. Kami akan mengembangkan dashboard progres siswa, bagaimana progres siswa itu dapat terwujud dengan baik
dan pelatihan tutor dan retargeting iklan digital agar calon pelanggan yang sudah tertarik dapat dikonversi menjadi pendaftar. Kemudian pada tahap 7 atau sampai 12 bulan, yaitu fokusnya adalah scale up, yaitu Private Boss dapat menambah jangkauan kota atau kelas online. Jadi fokus kami di tahap 7 sampai 12 ini, kami memperluas cabang-cabang yang nantinya kami akan dirikan di berbagai kota atau wilayah, serta membuka tryout berbayar dan menawarkan paket intensif seleksi. Dengan roadmap ini, pengembangan usaha menjadi lebih teratur dan realistis, atau bahasa yang sering kita kenal itu terstruktur atau sistematis dalam perencanaan bisnis yang telah kami rancang sebelumnya. Oke, mungkin itu saja dari roadmap eksekusi kami. Jadi pada intinya kesimpulan dari roadmap eksekusi kami ini telah merancang sedemikian rupa bagaimana target atau tujuan yang telah kami miliki itu dapat terwujud dengan baik dan berjalan sesuai rencana. Dan target yang memang paling diutamakan yaitu memperluas cabang kami di berbagai kota atau wilayah, kemudian menghadirkan pelayanan didikan yang baik dan berkualitas bagi para pelanggan, dan pelanggan merasa nyaman dan akan terus berlangganan di Private Bimbel Boss. Oke, kita tiba di slide terakhir, yaitu sebagai slide penutup. Mungkin teman-teman diharapkannya dapat menyimak dan menerapkan apa yang telah kami sampaikan ini dengan baik. Bagaimana bisnis plan yang telah kami rancang ini dapat teman-teman terapkan juga di kehidupan nantinya atau di kehidupan yang akan datang. Sebagai kesimpulan, jadi Private Boss ini adalah sebuah ide bisnis berbasis jasa yang bergerak di bidang pendidikan, yang menjawab kebutuhan para pelajar secara lebih personal, kemudian lebih fleksibel dan terkukur. Dengan 3 pilihan layanan utama, yaitu offline, home visit yang telah saya jelaskan sebelumnya, kemudian online, berbasis online melalui platform seperti Zoom atau Google Meet, kemudian kelas umum online, kemudian Private Boss dapat menjangkau berbagai segmen pasar. Keunggulan utama Private Boss yaitu terletak pada program yang tutor yang terkurasi, kemudian fokus pada target seleksi, kemudian serta adanya evaluasi dan progres proyeksi. Dari sisi bisnis, perhitungan harga, biaya, dan BEP (break even point) menunjukkan bahwa usaha ini memiliki target operasional yang memang nantinya akan kami laksanakan di usaha yang telah kami rancang sebelumnya. Oke, dari sisi bisnis perhitungan BEP yang telah saya jelaskan tadi, bahwa menunjukkan usaha ini memiliki target operasional yang realistis untuk dikembangkan. Demikian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya kepada para pendengar, yaitu terutama kepada Bapak dosen bisnis dan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya kami dari kelompok 4, yaitu beranggotakan Ihsan, kemudian Alif, Dama, dan Ziyad, mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan waktunya telah menyimak apa yang telah kami paparkan di kesempatan pada kali ini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman selaku mentor atau selaku pendiri perancang bisnis plan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyusun langkah demi langkah, proses demi proses yang telah kita rancang dan hari ini kita presentasikan di hadapan teman-teman sekalian atau Bapak dosen. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Bapak dosen yang saya hormati untuk meluangkan waktunya menyimak pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Lebih kurangnya kami mohon maaf, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih teman-teman sekalian.